Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Zudi Generasi Penerus. Saya doakan teman-teman tahun ini diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengikuti SKB perikanan sehingga bisa menyusul menjadi ASN buat bangga orang tua dan keluarga. Allahumma amin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan share ya, yaitu FR SKB Perikanan tahun 2020 untuk jabatan analis pembangunan pelabuhan perikanan ya. Nah, seperti apa FR-nya? Simak videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Ini dia. Oke teman-teman, untuk analis pembangunan pelabuhan perikanan ini untuk FR-nya ada 10 ini ya, 10 poin. Nah, nanti semoga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman, membantu mempersiapkan SKB Perikanan tahun 2021 ini, khususnya pada yang melamar pada formasi jabatan ini. Tapi saya pesan nih kepada teman-teman, saya harapkan teman-teman itu ini ya, melihat semua video yang khususnya FR yang sudah saya bagikan ke teman-teman. Nah, jadi misalkan FR analis kenelayanan seperti apa, analis tata kelola sumber daya ikan seperti apa, misalkan jabatan penyuluh perikanan seperti apa gitu kan. Nah, harapan saya jadi teman-teman itu bisa punya bayangan ya, punya gambaran, oh soal jabatan ini seperti ini, jabatan ini seperti ini. Nah, harapan saya teman-teman juga bisa membuat prediksi sendiri, membuat prediksi kira-kira soalnya nanti seperti apa pada formasi jabatan yang teman-teman lamar. Seperti harapannya, dengan semakin kita bisa ketajaman kita memprediksi soal yang akan keluar, itu akan korelasi dengan kesuksesan kita, yaitu di SKB Perikanan. Oke teman-teman. Yang pertama untuk FR-nya yang keluar yaitu dari teman saya itu bilang yaitu semua bidang ada. Semua bidang ada. Jadi semua bidang keluar, maksudnya mewakili ya. Ada dari perikanan tangkap atau PSP, terus budidaya itu atau aquaculture ya, dan pengolahan. Nah, itu keluar. Jadi secara globalnya itu soalnya variatif ya, dari perikanan tangkap ada, budidaya ada, terus yang pengolahan juga ada. Padahal ini secara formasinya ya analis pembangunan pelabuhan perikanan. Nah, gitu loh. Jadi kadang soalnya bisa di luar prediksi teman-teman. Nah, makanya kemarin saya nyarankan itu amannya nih ya. Amannya teman-teman itu belajar sesuai tupoksinya ya. Kalau yang pelaksana tupoksi jabatannya, ya cari permen yang serumpun. Nah, terus yaitu kuasai secara garis besar perikanan secara umum dari bidang tangkapnya, budidaya, pengolahan. Itu amannya seperti itu. Seperti itu. Oke. Terus ini juga menyampaikan bahwa soalnya itu ada juga kelautan, tentang pengawasan, dan soalnya teknis banget mas gitu, bilangnya gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu yang keluar tentang sah bandar dan HACCP teman-teman. Nah ini HACCP ini sama sah bandar ini beberapa formasi sering keluar ini ya, sering keluar. Bahkan kemarin di analis mutu juga keluar HACCP ya. Kalau sah bandar kemarin bahkan di analis mutu pun juga keluar ya. Yang terakhir kemarin saya share FR-nya itu keluar juga nih ya, terkait dengan penahanan tersangka seperti itu ya. Ini perikanan ini ya, kalau sah bandar ini perikanan tangkap, kalau HACCP ini terkait dengan perikanan pengolahan atau THP. Ini katanya keluar 2-3 soal teman-teman ya. Jadi terkait sah bandar dan HACCP ini 2-3 soal keluar. Oke. Terus yang ketiga. Nah, yang ketiga
keluar itu gambar jenis-jenis karang teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa refresh yaitu mata kuliah ekosistem terumbu karang nih ya. Teman-teman pelajari lagi jenis-jenisnya, terus peranannya di dalam ekosistem itu. Nah, itu simbiosisnya itu antara apa? Hewan karang dengan apa ini misalkan alganya, misal Zooxanthellae ya. Nah, ini jenis alganya. Nah, itu harus teman-teman refresh lagi. Nah, sadar soalnya sepele, tapi kalau kita tidak refresh lagi ilmu-ilmu waktu kita kuliah dulu, nah, nanti hanya kita bingung waktu SKB, nggak akan bisa menjawabnya teman-teman. Makanya berjuang dan berjuanglah dengan bekerja keras, belajar maksimal, memantaskan diri supaya lolos di SKB tahun 2021 ini teman-teman. Oke. Terus yang keempat nih, yang keluar itu pengertian laut teritorial. Nah, ini refresh lagi nih, laut teritorial nih. Kalau kita nggak refresh saja sederhana, tapi nanti yaitu kalau kita nggak refresh lupa gitu. Kalau kata kuncinya kan di 12 mil teman-teman ya. Jalur laut sejauh 12 mil laut lepas ya, yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Nah, itu kata kuncinya sejauh 12 mil. Nah, oke. Yang nomor 5. Yang nomor 5 yang keluar itu pengertian laut ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Nah, kalau tadi laut teritorial, yang kelima itu zona ekonomi eksklusif. Nah, ini kata kuncinya di sejauh 200 mil ya. Kalau pengertiannya kurang lebih sama dengan laut teritorial. Jalur laut ya sejauh, nah ini bedanya 200 mil ke laut lepas yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Nah, oke teman-teman. Yang nomor 6 nih, nomor 6 yang keluar kemarin yaitu nelayan yang boleh menangkap di perairan Indonesia. Nah, soalnya sederhana ya. Tapi kalau kita nggak baca, nah itu refresh lagi. Soal sederhana, kita akan bisa salah dalam menjawabnya. Oke, next. Nomor 7. Nomor 7 yang keluar itu pakan ikan lele atau nila umur 0 sampai 2 minggu. Kalau lihat jabatannya itu kan nggak korelasi ya. Analis pembangunan pelabuhan perikanan. Tapi keluar yaitu tentang terkait pakan ikan lele atau nila. Ini padahal materi budidaya teman-teman. Nah, makanya ya tadi harus aman, yaitu belajar secara umum, perikanan secara umum, menjaga nih ya. Menjaga nih itu bahasanya itu untuk persiapan, antisipasi gitu ya. Antisipasi kalau keluar soal yang tidak sesuai dengan atau korelasi dengan tupoksi. Tupoksinya kan analis pembangunan pelabuhan perikanan. Kalau lihat tupoksinya kan melakukan kegiatan ini ya, dari pengumpulan, pengklasifikasian, penelaahan untuk ini ya menyusun rekomendasi di bidang ini pembangunan pelabuhan perikanan. Ternyata keluar soal yang tadi di poin 7 itu pakan ikan atau lele nila umur 0 sampai 2 minggu, yang benar adalah gitu ya soalnya. Jadi keluar juga soal terkait perikanan budidaya atau aquaculture. Nah, ini kalau yang tepat adalah cacing sutra teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa refresh lagi nih materi budidaya. Oke, next. Yang nomor 8. Nomor 8 itu yang keluar jenis-jenis penyakit pada ikan teman-teman. Nah, jenis-jenis penyakit pada ikan. Nah, ini kan materi juga BDP ini, budidaya perairan atau aquaculture ya. Jadi ini materi BDP. Keluar juga di formasi jabatan analis pembangunan pelabuhan perikanan. Nah, seperti itu. Terus next nomor 9. Nah, nomor 9 yang keluar jenis-jenis virus pada ikan. Nah, ini seperti soal pada PHPI ini, kalau yang 8, 9 ini jenis-jenis penyakit ikan ini kan seperti soal pada pengendali hama penyakit ikan. Tapi ternyata keluar pada analis pembangunan pelabuhan perikanan teman-teman. Nah, jadi kadang di soalnya bisa di luar prediksi. Terus yang terakhir nih nomor 10 yang keluar yaitu jenis alat tangkap. Nah, kalau jenis alat tangkap yaitu terkait ini materi PSP ya, materi PSP atau ilmu perikanan tangkap untuk sekarang ini ya. Nah, untuk PSP teman-teman bisa lihat tuh kisi-kisi lengkapnya di
playlist ya, lihat di playlist kisi-kisi materi untuk SKB Perikanan, materi PSB teman-teman. Oke? Itu teman-teman ya, 10 poin atau 10 gambaran ya, jenis soal yang keluar kemarin, yaitu untuk jabatan analis pembangunan pelabuhan perikanan. Nah, jadi dengan saya bagikan seperti ini, harapan saya teman-teman bisa tambah punya gambaran lagi macam-macam jenis soal SKB dengan berbagai formasi jabatan yang ada. Harapan saya teman-teman tambah siap menghadapi SKB Perikanan tahun 2021 ini. Nah, yang menyimak video saya ini khususnya saya doakan bisa lolos semua ya. Nah, saya pesan nih, jangan lupa nanti setelah sukses di SKB-nya, udah mengikuti SKB, jangan lupa nih berbagi, semoga berkenan nih berbagi FR-nya ya, berbagi FR-nya ke saya nanti biar bisa saya share untuk tahun depan kiranya ada CPNS lagi ya. Jadi biar bisa membantu teman-teman yang belum mengikuti CPNS khususnya di SKB Perikanan teman-teman. Oke, demikian yang saya share pada video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya, atau bisa juga lewat via email saya yaitu judi03@gmail.com. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Insya Allah next video yaitu masih ada FR lagi nih yang masuk nih, yaitu FR SKB Perikanan 2020 untuk jabatan pengawas perikanan. Nah, seperti apa? Nanti ya, tunggu next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.